Hello guys, welcome back to Miss Yesi's class, and today we are going to talk about giving and asking opinions, or in bahasa Indonesia, memberi dan meminta pendapat. Giving means memberi, asking means meminta, opinions means pendapat. Alright? So you got the core of what we're going to study today. Jadi udah tahu nih kira-kira kita mau belajar apa. The learning goals, tujuan pembelajarannya. 1. Siswa dapat memberikan pendapat terkait suatu permasalahan yang ada. Tentunya memberikan pendapatnya dalam bahasa Inggris ya. 2. Siswa dapat meminta pendapat orang lain terkait suatu permasalahan. Meminta pendapat orang lain. Juga dalam bahasa Inggris ya. Yang ketiga, siswa dapat membuat dialog atau teks yang berisi pendapat terkait suatu permasalahan yang ada. Jadi, setelah kalian dapat meminta pendapat, kalian juga dapat memberikan pendapat, kalian kemudian dapat membuat dialog atau teks yang di dalamnya ada ucapan meminta pendapat. Okay? Here's the example of a dialogue consists of opinion. Ini adalah contoh dialog yang di dalamnya ada kalimat memberikan pendapat. An opinion is the way you feel or think about something or someone. Suatu pendapat adalah bagaimana kamu merasa atau pikirkan tentang sesuatu atau seseorang. Jadi pendapat itu tuh, opini itu adalah suatu pendapat kamu tentang sesuatu atau seseorang gitu ya. Apa yang kamu rasa terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. And then, kemudian, yang paling penting pada saat memberikan opini adalah whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Jadi kapanpun kita memberikan atau menyatakan pendapat kita, sangat penting untuk memberikan alasan. Jadi kalau ngasih pendapat itu, saya nggak suka sama sesuatu. You have to give reason. Kamu harus memberikan alasan or example atau contohnya gitu ya, to support your opinion, untuk mendukung pendapat tersebut. Jadi kalau nggak suka sesuatu atau suka sesuatu, kalian harus menyatakan, saya suka ini karena, harus disebutkan. Karena apa? Ya, kalau karenanya itu bisa jadi data, bisa jadi fakta, bisa juga contoh. Kenapa kamu nggak suka? Contohnya, oke. Contohnya seperti ini nih. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Saya suka film Harry Potter karena sihirnya nampak nyata, dia bilang gitu. So, dia menyatakan suka Harry Potter, film-film Harry Potter, dan dia menyatakan alasannya. Karena dia suka film Harry Potter karena alasannya begitu nyata, karena sihirnya begitu nyata. And then yang satunya menjawab, I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Saya kurang setuju sama kamu. Film-film Harry Potter itu terlalu berlebihan, katanya. I like playing tag because it is so much fun. Saya suka bermain, apa ya, kalau main tag itu, mainan kayak ajak-ajakan, main ajakan gitu ya, main waktu kecil lah pokoknya. Karena main ajakan itu sangat menyenangkan, katanya ya. Yang perempuan yang mengatakan, I don't like playing tag because people end up fighting. Saya nggak suka main ajak-ajakan itu, katanya. Karena orang-orang biasanya ujung-ujungnya berkelahian, jarnya gitulah. Alright. And then, yang satunya kemudian mengatakan, in my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers.
In my opinion, menurut saya nih, menurut pendapat saya, dia bilang, the government should provide means of sustenance. Pemerintah tuh sebaiknya menyediakan cara yang berkesinambungan gitu ya, program yang berkesinambungan for underprivileged people, untuk orang-orang yang kurang beruntung, alih-alih instead of building tall towers, alih-alih membangun menara-menara bangunan-bangunan tinggi, dia bilang gitu. Jadi seharusnya tuh kalau menurut pendapat yang perempuan ini, seharusnya pemerintah itu membuat suatu program berkelanjutan yang lebih mengkhususkan pada orang-orang yang tidak beruntung daripada membangun gedung-gedung bermenara tinggi, dia bilang gitu. And then the boy said, yang cowok bilang, I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Saya setuju, dia bilang, I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Tapi, have you ever thought, pernah nggak kamu mikir, that building, bahwa membangun tall towers, membangun gedung-gedung, membangun menara-menara tinggi tersebut, provides work, menghasilkan lapangan pekerjaan for unemployed people, untuk para pengangguran. Alright, jadi di sini bisa dilihat yang the man and the woman, si pria dan si wanita, both, dua-duanya itu mengungkapkan pendapat mereka masing-masing, berbeda. It's okay. Tapi yang jelas mereka mengatakannya dengan alasan dan juga contoh yang jelas. Ya, that's the most important. You can have different opinion, boleh berbeda pendapat, tapi yang penting ada dasarnya kenapa beda. Right? We go to the next. Alright, nah sekarang to start your statement, jadi untuk mengungkapkan pikiran gitu ya, start your statement with one of these expressions. Mengungkapkan pendapat dengan salah satu dari ekspresi ini. Jadi kalau kita mau ngomong menurut saya, bla 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 gitu ya, ini bisa menggunakan kalimat menurut saya, itu bisa kalimatnya ini. Yang contohnya nih. Kita bisa menggunakan in my opinion, kita bisa menggunakan I think, bisa menggunakan personally I think, in my experience, berdasarkan pengalaman saya, I strongly believe that, saya sungguh sangat percaya, as far as I'm concerned, sejauh yang saya pahami, gitu ya, from my point of view, dari sudut pandang saya, as I understand, dari yang saya pahami, as I see it, dari yang saya lihat, dari yang saya as I see itu dari yang saya pahami juga sih ya, poin gitu-gitu deh. As I reckon, saya pikir gitu ya, as I compelled to say, yang saya harus katakan gitu ya, by this mean, dengan cara ini gitu ya, to my mind, berdasarkan pemikiran saya, I would like to point out that, saya ingin menunjukkan bahwa, saya ingin mengatakan bahwa, in my humble opinion, dalam pendapat saya ini gitu ya, what I mean is, apa yang saya maksud adalah, jadi ini semua artinya sama nih, kata-kata ini semua artinya sama menurut saya. Contohnya ini, in my opinion, no one has any right to harass or make people feel inferior. Bullying is a big no. Nah, ini contoh kalimatnya. In my opinion, kata in my opinion ini bisa diganti menjadi I think, bisa diganti menjadi personally I think, bisa in my experience, dan lain-lain gitu ya. Bisa diganti begitu. In my opinion, di contohnya dia menggunakan kata in my opinion, menurut saya, no one has any right, tidak ada satu orang pun yang berhak to harass or make people feel inferior, untuk melecehkan atau membuat orang lain merasa remeh gitu ya. Bullying is a big no. Bully atau penindasan gitu sama sekali
tidak boleh, gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana kalimat menyatakan pendapat dimulai. Yang berikutnya adalah kadang-kadang jika kita berbeda pendapat, kita harus mengatakan agree atau disagree. Agree untuk setuju, disagree untuk tidak setuju. Nah, ini adalah bagaimana contoh kalimat jika kita mengatakan setuju atau bagaimana saat kita mengatakan tidak setuju dengan suatu pendapat. Oke, kita mulai dengan yang setuju ya. Kalau kita setuju dengan pendapat tersebut, kita mengatakan, of course, I agree. I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. I agree with what you are saying, but have you ever? I couldn't agree more. I agree with this opinion. This is absolutely right. Oke, jadi sambil Miss Yesi mencontohkan membacanya, kalian bisa ngikutin ya. Untuk yang tidak setuju, kita bisa mengemukakannya dengan kalimat seperti ini. I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this I mean, I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It's not justified to say so. I'm not convinced that. I can't say I agree with this. And here's why. Blah blah blah. Oke? Kalian boleh mengingat satu dari beberapa banyak ini ya. Boleh pakai satu yang menurut kalian bisa dipergunakan dalam sehari-hari gitu.